Banyak penganiayaan terjadi kepada para penganut Kristen. Namun ternyata disinilah Tran mulai menerima Kristus, guys. Ia mampu menghafal teks apapun, tapi ditolak olehnya. Loh, bentar. Kenapa ditolak? Sombong amat sih. Pasti umatnya akan goyah. Nyawa kita ini adalah harta paling berharga yang kita punya. Melepas itu beda loh ya dengan membagi-bagikan. Bisa juga jabatan, kehormatan. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 24 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Andreas Dung Lac, martir Vietnam. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di tanah Vietnam sekitar abad ke-17. Pada abad ini, kekristenan mulai tersebar di Vietnam lewat bantuan para misionaris Jesuit di Da Nang tahun 1615. Namun ternyata pewartaan tentang Injil Kristus disambut tidak terlalu baik oleh pemerintah saat itu. Banyak penganiayaan terjadi kepada para penganut Kristen, baik misionaris Eropa maupun warga lokal. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadi martir. Penganiayaan ini terjadi sekitar 2 abad dan salah satu martir tersebut lahir di Bac Ninh, Vietnam Utara tahun 1765 dengan nama Tran An Dung. Ia lahir dalam keluarga menengah ke bawah. Bahkan kalau ada dasarnya, udah hampir di dasar nih. Keadaan ekonomi yang melarat memaksa orang tuanya untuk melepas dan mempercayakannya pada seorang katekis yang waktu itu akan melaksanakan misi ke Vien Tri. Namun ternyata disinilah Tran mulai menerima Kristus, guys. Ia belajar tentang kekristenan dari walinya dan kemudian dibaptis dengan nama Andreas Tran An Dung. Lewat pendidikan iman selama 8 tahun, ia kemudian ikut menjadi seorang katekis di usianya yang masih sangat muda, guys. Ya mungkin sekitar 15 tahun lah. Selama menjadi katekis, ia kemudian merasakan satu panggilan untuk melanjutkan karyanya sebagai seorang presbiter atau pastor, guys. Sekitar tahun 1820, ia memutuskan untuk belajar di seminari Vien Tri. Andreas terkenal karena sifatnya yang sopan dan kemampuannya untuk belajar dengan cepat. Bahkan kabarnya ia mampu menghafal teks apapun hanya dengan membacanya sebanyak 2 kali. Setelah 3 tahun belajar teologi, ia akhirnya ditabiskan sebagai imam tanggal 15 Maret 1823. Sebagai seorang pastor, Andreas rajin berpuasa dan memilih untuk hidup sederhana dan miskin. Ia dikirim ke berbagai daerah, mulai dari Dong Choi, Do Ai, Song Ning, Ke Dam, dan Ke Sui. Dalam perjalanan misionarisnya ini, ia mengalami banyak tantangan, guys. Dari dikejar-kejar oleh tentara kekaisaran hingga penghancuran rumah pastorannya, guys. Situasi semakin diperparah dengan adanya dekret dari Kaisar Minh Mang yang melarang penyebaran agama Kristen di tanah Vietnam. Banyak misionaris ditangkap dan dihukum mati. Pastor Andreas sendiri sempat tertangkap 2 kali dan kedua-duanya dapat bebas karena ada umat yang mengenalnya dan memberi uang tebusan untuk kebebasannya. Karena sempat tertangkap inilah, ia kemudian mengubah namanya menjadi Lac, sehingga sekarang ini ia dikenal dengan nama Andreas Dung Lac. Sayangnya walau sudah mengubah nama, ia tertangkap untuk ketiga kalinya bersama Pastor Pietro dan dibawa ke Binh Loc. Umat mencoba untuk membuat tebusan kembali, tapi ditolak olehnya. Loh, bentar. Kenapa ditolak? Sombong amat sih. Kira-kira teman-teman masih ingat gak kisah kemartiran dari Santo Petrus? Itu loh. Jadi waktu itu Santo Petrus yang sedang menyelamatkan diri bertemu dengan Yesus di pintu gerbang kota. Petrus kaget dong. Tuhan ngapain kok di sini? Terus Yesus menjawab, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Dan jawaban Yesus ini akhirnya membuat Petrus kembali dan menjadi martir dengan cara disalibkan terbalik. Ya singkat ceritanya kayak begitulah. Nah, Pastor Andreas ingat persis kisah Petrus ini dan berusaha untuk meneladaninya. Jadi bukan masalah sombong atau enggak ya guys. Pastor Andreas dan Pastor Pietro diperlakukan secara khusus oleh pejabat setempat dengan harapan agar mereka bisa meninggalkan iman Kristen. Kenapa perlu dibujuk? Karena mereka lah pemimpin agamanya. Kalau pemimpinnya aja udah goyah, pasti umatnya akan goyah. Begitu yang mereka pikirkan. Namun sayang, mereka sangat teguh dan akhirnya mereka dibawa ke pengadilan di Hanoi. Kedua pastor kali ini dipaksa untuk murtad dan diperintahkan untuk menginjak salib.
Sekali lagi, mereka menolak, bahkan Pastor Pietro berlutut dan mencium salib yang disuruh mereka untuk diinjak. Selama mengikuti proses pengadilan yang panjang kali lebar, mereka terus berdoa di dalam penjara. Bahkan di sela kesulitan ini, mereka justru berbagi kasih dengan membagi jatah makanan mereka kepada para sipir di penjara. Mereka hidup sangat sederhana di penjara dan makan hanya untuk menyambung hidup saja. Padahal sebenarnya mereka boleh loh menerima daging atau ikan dari umat, tapi mereka menolaknya. Akhirnya putusan pengadilan menyatakan kalau tanggal 21 Desember 1839 adalah hari di mana Pastor Andreas Dunglack akan dihukum mati. Sebelum eksekusi, ia berlutut dan berdoa, lalu kemudian kepalanya dipenggal di luar gerbang kota di Caugiay. Pastor Andreas Dunglack kemudian dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13 tahun 1900 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1988 bersama dengan 116 martir Vietnam dari abad ke-17 hingga ke-19. Nah teman-teman, menarik ya kisah hidup Santo Andreas Dunglack. Yang paling mengagumkan adalah ketika dia tertangkap ketiga kalinya dan menolak untuk dibebaskan. Bentar. Ini jangan-jangan dia menyerah kali, udah kecapean tuh, makanya dia ya udah mati aja deh. Kalau soal menyerah mah, kenapa nggak dari awal aja dia menyerah? Gak usah susah-susah sampai hidup di penjara kan? Jadi itu bukan tanda menyerah ya guys. Terus kenapa mesti sampai mati sih? Kalau dia masih hidup kan dia bisa lebih banyak baptis orang, lebih banyak memberitakan Injil. Begini guys, sadar atau tidak, nyawa kita ini adalah harta paling berharga yang kita punya. Kita bisa ada sampai saat ini ya karena kita punya nyawa, ya maksudnya kita hidup gitu loh. Disinilah kuncinya guys. Lewat kemartiran mereka, Santo Petrus dan Santo Andreas Dunglack mengajarkan kita untuk melepas harta kita di bumi ini. Lah, gimana dong kita makannya? Nah ini nih, melepas itu beda loh ya dengan membagi-bagikan. Melepas itu artinya kita tidak terikat. Akan lebih bagus juga kalau kita bisa melepas sekaligus membagikan. Tapi untuk saat ini kita diajak untuk tidak terikat dengan segala harta itu. Dan harta tuh bukan cuma uang aja ya guys. Bisa juga jabatan, kehormatan, prestasi, relasi, status sosial, dan lain-lain. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Andreas Dunglack. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Hambit!